Sintayong ditargetkan PSSI bisa bawa 4 poin untuk timnas Indonesia di laga lawan Bahrain dan Cina. Sanggupkah Coach STY dan skuad Garuda ambil poin? Intip kekuatan lawankah? Pelatih timnas Indonesia Sintayong terbang ke Malaysia untuk mata-matai timnas Cina. Kok bisa? Fenomena jadwal aneh Liga 1 di-stop jauh sebelum jeda internasional dimulai sesaat usai timnas Indonesia bertanding. Alhamdulillah, Mas Hilgers dan Eliano Reijnders sudah didaftarkan untuk bela timnas Indonesia lawan Bahrain. Alhamdulillah, Sandy Walsh dan Saina Patinama dipastikan tak cedera, dipanggil untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Media Vietnam terkaget-kaget dengan harga fantastis Mas Hilgers, bintang baru timnas Indonesia yang bermain untuk 20FC. Menjelang pertandingan, Sintayong panggil 27 pemain timnas Indonesia untuk lawan Bahrain dan Cina. Intip tingkah kocak pemain timnas Indonesia Eliano Reijnders, bergaya ala tukang sate Madura. Dasar Nguyen, tiba-tiba media Vietnam nyinyir soal kekuatan baru timnas Indonesia, beri sindiran keras ke anak asuh Sintayong. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sintayong ditargetkan PSSI bisa bawa 4 poin untuk timnas Indonesia di laga lawan Bahrain dan Cina. Sanggupkah Coach STY dan skuad Garuda ambil poin? Ketua Komite Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengatakan bahwa ada target yang harus didapatkan pelatih timnas Indonesia Sintayong di laga melawan Bahrain dan Cina. Kata Sumarji, juru taktik asal Korea Selatan itu diminta bisa membawa pulang 4 poin dalam 2 pertandingan tersebut. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Internasional Bahrain Rifah Kamis (10 Oktober 2024). Dalam laga melawan Bahrain, Sumarji mengatakan bahwa timnas Indonesia harus mencuri 1 poin. Menurut Sumarji, poin itu bisa didapatkan timnas Indonesia karena Bahrain merupakan lawan kuat. Bahrain kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan mengemas 3 poin. Bahrain menang 1-0 atas Australia dan kalah 0-5 dari Jepang. Setelah melawan Bahrain, timnas Indonesia akan berjumpa Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu akan digelar di Stadion Kwangdao Youth Football, Kwangdao, Selasa (15 Oktober 2024). Nah, di laga melawan Cina, timnas Indonesia wajib mendapatkan 3 poin.
Sumarji yakin timnas Indonesia bisa mendapatkan 3 poin karena Cina kini berada di posisi paling bawah di klasemen grup C. Cina kalah 7-0 dari Jepang dan 1-2 dari Arab Saudi. Sumarji melihat bahwa ada peluang bagi timnas Indonesia mendapatkan poin sempurna dari kandang Cina. Kalau dari kami itu melawan Bahrain harus mendapatkan poin minimal seri. Kalau untuk melawan Cina ya harus 3 poin, kata Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji memberikan penilaian terhadap permainan Bahrain dan Cina. Kata Sumarji, Bahrain merupakan tim yang bagus. Mereka terbukti bisa menang melawan Australia. Kami mewaspadai mereka juga, kata Sumarji. Sedangkan untuk Cina, mereka dinilai Sumarji tim cukup berkualitas. Meski kalah 2 kali, Cina diyakini tidak mau lagi dipermalukan oleh lawan-lawannya. Cina pasti tidak mau kalah lagi. Mereka pasti akan bermain sebaik mungkin, kata Sumarji. Bagi kami tidak menjadi sebuah masalah dan pastinya ingin melakukan yang terbaik, tutupnya. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Intip kekuatan lawankah? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terbang ke Malaysia untuk mata-matai timnas Cina. Kok bisa? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong disebut jurnalis Malaysia Zulhelmi Zainal menyaksikan laga matchday kedua AFC Champions League Elite 2024-2025 yang mempertemukan Johor Darul Ta'zim JDT versus Shanghai Shenhua di Sultan Ibrahim Stadium, Johor Bahru, Malaysia pada Selasa, 1 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong terlihat berada di Stadium Sultan Ibrahim. Ia hadir menyaksikan laga JDT melawan Shanghai Shenhua, tulis Zulhelmi Zainal di akun X-nya @zulhelmizainal1. Selain menyaksikan aksi anak asuhnya di timnas Indonesia yang memperkuat JDT, Jordi Amat disinyalir ada misi lain yang dibawa Shin Tae-yong dalam laga semalam. Misi lain yang dimaksud adalah memata-matai timnas Cina. Sekadar diketahui, timnas Indonesia akan menjalani laga tandang kontra timnas Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024. Dari melihat permainan Shanghai Shenhua, Shin Tae-yong disinyalir sudah bisa mengetahui gaya permainan timnas Cina. Sebab di skuad Shanghai Shenhua semalam terdapat 5 pemain yang dipanggil untuk laga melawan timnas Indonesia. Mereka ialah Jiang Senglong dalam kurung back, Yang Zexiang dalam kurung back, Wang Hajian dalam kurung gelandang, Su Haoyang dalam kurung gelandang, dan Fernandinho dalam kurung gelandang. Jiang Senglong, Yang Zexiang, Su Haoyang, dan Fernandinho tercatat sebagai starter. Sementara itu, Wang Hajian bermain di menit 16 menggantikan Joao Carlos Teixeira yang mengalami cedera. Jordi Amat baru turun di menit 87 menggantikan Natso Insa. Kesimpulannya, peluang timnas Indonesia menumbangkan Cina terbuka lebar melihat hasil akhir JDT versus Shanghai Shenhua.
Kabarnya hari ini Rabu dalam kurung 2 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat, Shin Tae-yong akan mengumumkan daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Menarik menanti siapa-siapa saja pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Fenomena jadwal aneh Liga 1 di-stop jauh sebelum jeda internasional dimulai sesaat usai timnas Indonesia bertanding. Liga 1 2024/25 tengah menghadapi fenomena menarik di mana kompetisi ini berhenti sebelum timnas Indonesia bertanding dan kembali berlanjut setelah laga Garuda. PSSI dan PT LIB menerapkan jadwal yang tampaknya menyelaraskan Liga 1 dengan agenda internasional. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, terlihat bahwa kepentingan klub belum sepenuhnya diperhatikan dengan fokus utama justru pada timnas. Misalnya, pada bulan September, Liga 1 dihentikan 4 hari sebelum jeda internasional dan dimulai kembali sehari setelah Indonesia menghadapi Australia. Di bulan Oktober, kompetisi juga di-stop seminggu sebelum jeda internasional. Pertandingan terakhir sebelum jeda di pekan ke-7 mempertemukan Borneo FC dengan Persita Tangerang. Laga berikutnya baru digelar 2 hari setelah timnas bertandang ke Cina. Dari segi skuad, hanya 12 pemain Liga 1 yang terpilih oleh Shin Tae-yong untuk timnas, menyisakan mayoritas pemain yang tidak terlibat. Ini berarti meskipun Liga 1 dihentikan sebelum jeda internasional, sebagian besar pemain dalam kurung 14 dari 26 baru berkumpul saat agenda internasional dimulai. Kebijakan ini berdampak negatif, membuat jadwal Liga 1 sangat padat di antara jeda internasional. Klub-klub terpaksa melakoni banyak pertandingan dalam waktu singkat seperti Persib Bandung yang harus bermain 6 kali dalam 22 hari. Dengan 18 tim dan asumsi minimal 25 pemain per tim, kebijakan ini jelas merugikan mayoritas pemain di Liga 1. Dari 100% pemain, hanya 2,6% yang terlibat di timnas, sementara 97,4% pemain lainnya harus menghadapi jadwal yang sangat padat dan melelahkan. Keberlangsungan dan pengembangan liga ini seharusnya dapat seimbang dengan agenda timnas demi kepentingan semua pihak yang terlibat. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't. Alhamdulillah, Mas Hilgers dan Eliano Reijnders sudah didaftarkan untuk bela timnas Indonesia lawan Bahrain. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji memastikan bahwa Mas Hilgers dan Eliano Reijnders sudah didaftarkan untuk membela timnas Indonesia melawan Bahrain. Ini berarti kedua pemain keturunan Belanda itu bisa memperkuat timnas Indonesia berjumpa Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan digelar di Stadion Internasional Bahrain, Rifah Kamis dalam kurung 10 Oktober 2024.
Sebelumnya, Mes Hilgers dan Eliano Reijnders sudah melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI di Brussel, Belgia, Senin dalam kurung 30 September 2024. Setelah proses pengambilan sumpah itu, PSSI langsung bergerak cepat untuk melakukan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Proses perpindahan federasi sedang diproses, kata Soemarji. Sudah kami daftarkan juga per hari ini untuk melawan Bahrain. Lanjutnya, Soemarji berharap agar proses ini semuanya berjalan dengan lancar. Jika Mes Hilgers dan Eliano Reijnders bisa bermain melawan Bahrain, maka otomatis kedua pemain itu dapat membela timnas Indonesia berjumpa Cina. Kehadiran dua pemain itu tentu saja akan menambah kuat timnas Indonesia. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it. Alhamdulillah, Sandy Walsh dan Saina Patinama dipastikan tak cedera, dipanggil untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Manajer timnas Indonesia, Soemarji, memastikan tak ada pemain yang cedera jelang lawatan ke markas Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024. Pria yang juga menjabat sebagai ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN mengatakan semua pemain siap tempur termasuk Sandy Walsh dan Saina Patinama yang diisukan mengalami cedera. Tidak ada pemain yang cedera. Saina Patinama tidak cedera, kami sudah konfirmasi itu. Sandy Walsh juga terkonfirmasi tidak cedera, kata Soemarji dalam keterangannya. Jordi Amat yang sempat absen karena cedera juga sudah pulih. Pesepak bola 32 tahun itu pun turun dari bangku cadangan saat sang klub JDT menang 3-0 atas Shanghai Shenhua di laga lanjutan AFC Champions League Elite 2024-2025 pada Selasa 1 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jordi Amat juga bisa bergabung dalam kurung bersama timnas Indonesia. Dia sudah pulih dari cedera, jelas Soemarji. Selain 3 nama yang sudah disebutkan di atas, timnas Indonesia juga sudah mendapatkan tambahan amunisi terbaru. 2 pemain yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Mes Hilgers dan Eliano Reijnders, kemungkinan besar sudah bisa berseragam timnas Indonesia. Kehadiran 2 pemain ini diharapkan meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Ujung-ujungnya mereka diharapkan membantu timnas Indonesia meraup 4 poin dalam lawatan ke kandang Bahrain dan Cina. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Media Vietnam terkaget-kaget dengan harga fantastis Mes Hilgers, bintang baru timnas Indonesia yang bermain untuk 20 FC. Mes Hilgers merupakan satu dari 2 pemain kelahiran Belanda yang baru-baru ini resmi berstatus WNI dan siap membela timnas Indonesia bersama Eliano Reijnders.
Bergabungnya Maes Hilgers dalam kurung bek dan Eliano Reijnders dalam kurung gelandang akan menambah kekuatan timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Fantastisnya nilai transfer Maes Hilgers turut menyita perhatian media Vietnam Tet Hao 247. Pemain kelahiran 2001 ini saat ini bermain untuk Twente FC di Liga Belanda Eredivisie. Maes Hilgers memiliki tinggi badan 185 cm dan pernah bermain untuk timnas Belanda U-Strip 21. Maes Hilgers dihargai hingga 7 juta euro, harga yang cukup mahal untuk seorang pemain bertahan, tulis media Vietnam Tet Hao 247 dikutip Selasa dalam kurung 1 Oktober 2024. Menurut laman Transfermarkt, Maes Hilgers merupakan gelandang termahal ke-7 di Asia, setara dengan Tsuyoshi Watanabe dalam kurung Jepang atau Hari Soutar dalam kurung Australia. Jika dihitung semua posisi pemain baru timnas Indonesia ini juga menduduki peringkat ke-29 pemain termahal di Asia. Tentunya dengan harga 7 juta euro, Maes Hilgers akan menjadi pemain termahal Asia Tenggara saat ini. Bahkan bek tengah timnas Indonesia itu sendiri harganya lebih mahal dibandingkan gabungan seluruh timnas Vietnam dalam kurung 6,33 juta euro di Piala Asia 2024, tulis Tet Hao 247. Maes Hilgers yang usianya masih 23 tahun itu memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Dia saat ini menjadi bek utama FC Twente, tim yang pekan lalu menahan imbang Manchester United 1-1 di babak penyisihan grup Liga Eropa. Menjelang pertandingan, Shin Tae-yong panggil 27 pemain timnas Indonesia untuk lawan Bahrain dan Cina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji. Saat dihubungi awak media termasuk bolasport.com, Sumarji mengatakan bahwa 27 pemain itu mayoritas nama-nama lama yang membela timnas Indonesia di edisi sebelumnya. Itu berarti tidak akan banyak perubahan nama pemain yang dibawa pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kata Sumarji, Shin Tae-yong akan segera mengumumkan 27 pemain itu pada Rabu dalam kurung 2 Oktober 2024. Dari 27 pemain itu, sudah dipastikan termasuk Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain itu sebelumnya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin dalam kurung 30 September 2024. Kedua pemain itu dipastikan bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Rifah, Kamis dalam kurung 10 Oktober 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan menantang Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Guangdao Youth Football, Guangdao, Cina, Selasa 15/10/2024. Semuanya ada 27 pemain yang akan dipanggil Coach Shin Tae-yong.
Daftar 27 pemain itu sudah termasuk Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, kata Sumarji Selasa dalam kurung 1 Oktober 2024. Lanjut Sumarji, para pemain itu akan berkumpul di Jakarta pada Sabtu dalam kurung 5 Oktober 2024. Para pemain dari klub Liga 1 2024/2025 yang diminta datang ke Jakarta. Adapun untuk pemain abroad langsung berangkat masing-masing ke Bahrain. Sumarji juga memastikan tidak akan ada sesi latihan di Jakarta. Kami akan kumpul Sabtu ini. Setelah makan malam, kami akan langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan langsung terbaik ke Bahrain. Jadi kami tidak ada latihan terlebih dahulu di Jakarta. Nah, untuk pemain abroad, mereka langsung ke Bahrain, ucap Sumarji. Intip tingkah kocak pemain timnas Indonesia Eliano Reijnders bergaya ala tukang sate Madura. Tingkah kocak diperlihatkan pemain naturalisasi timnas Indonesia Eliano Reijnders hingga viral di media sosial. Tingkah yang dimaksud adalah Eliano disebut mirip tukang sate Madura hanya karena menggunakan kopiah hitam yang dimiringkan. Eliano Reijnders baru saja selesai disumpah sebagai WNI di Belgia pada Senin dalam kurung 30 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pemain PEC Zwolle itu disumpah bersama dengan Mads Hilgers, pemain keturunan Indonesia lainnya. Pada saat prosesi sumpah sebagai WNI, Eliano dan Mads nampak memakai setelah rapih dengan mengenakan kopiah berwarna hitam. Keduanya mengambil sumpah setia sebagai WNI dengan serius. Atensi masyarakat Indonesia pun tertuju pada kedua pemain anyar timnas Indonesia ini. Setelah pengambilan sumpah selesai, Eliano bertingkah kocak. Tingkah jenaka pemain serba bisa ini diunggah oleh akun Instagram pribadi anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam unggahan tersebut, Eliano terlihat masih memakai kopiah hitam, namun dengan posisi yang tidak seperti biasanya. Netizen pun menganggap Eliano mirip dengan tukang sate yang berasal dari Madura. Dasar Nguyen, tiba-tiba media Vietnam nyinyir soal kekuatan baru timnas Indonesia, beri sindiran keras ke anak asuh Shin Tae-yong. Media Vietnam membicarakan kekuatan baru timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong untuk menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setiap perkembangan baru dari timnas Indonesia selalu mendapat sorotan dari media Vietnam. Hal ini tak terlepas dari progres yang sangat baik tim Garuda sejak ditangani oleh Shin Tae-yong. Padahal sebelum era Shin Tae-yong, Vietnam merupakan raja sepak bola Asia Tenggara dengan sederet prestasi terutama saat diasuh oleh Park Hang-seo. Kemudian label itu kini disematkan kepada timnas Indonesia seiring progres dan prestasi yang diraih oleh timnas Indonesia. Diketahui prestasi timnas Indonesia semakin meningkat dalam 2 tahun terakhir ini.
Bagaimana tidak, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Sebelum itu pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa timnas Indonesia U-Strip 24 menembus semifinal Piala Asia U-Strip 23 meski gagal lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Dia juga membawa timnas senior memberi kejutan di gelaran Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 16 besar dengan mengalahkan tim-tim unggulan. Secara khusus, media Vietnam memberikan label skuad Belanda ke timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dengan hadirnya Liano Reijnders dan Maes Hilgers, timnas Indonesia bisa membentuk skuad yang berisi 11 pemain naturalisasi, tulis media Vietnam De Tao 247. Skuad Belanda Indonesia benar-benar bisa dianggap sebagai kekuatan baru di Asia. Dengan kiper Ma Arten Paes, Baek Verdonk, J. Idzes Nathan Chuaon, Maes Hilgers, gelandang Liano Reijnders, Sandy Walsh, Hom Haye, Ivar Jenner, striker Rafael Struijk dan Orat Mangoen, tulis media Vietnam.